Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Yokoso Nihongo dekiru channel. 皆さん久しぶりですね。今日私と久しぶりに日本語を勉強していますね。なんか仕事とか勉強もちょっと忙しくてなかなか時間を分けるのが難しいからまあね許してください。Gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita belajar bahasa Jepang yaitu dengan judul kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kata kerja dalam bahasa Jepang ini merupakan komponen yang sangat penting untuk kalian pelajari. Karena kalau misalnya kalian tidak bisa mengerti tentang kata kerja dalam bahasa Jepang, kalian tidak akan bisa menggunakan kalimat bahasa Jepang dengan baik dan benar. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu partikel, apa itu kata benda dan kata kerja dan perubahan-perubahannya. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang kata kerja dalam bahasa Jepang dan perubahan-perubahannya. Jadi tetap saksikan terus di Nihongo Dekiru Channel. Jadi kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan ke-1, yang kedua itu golongan kedua, dan yang ketiga itu golongan ketiga. Nah, seperti kalian lihat di papan tulis ini gitu ya. Untuk yang golongan pertama itu saya kasih contoh cuma 3. Bahasa Indonesia itu membeli, berbicara, dan membaca. Oke, sebelum ke kata kerja saya akan menjelaskan dulu perubahan-perubahannya gitu ya. Jadi dalam kata kerja bahasa Jepang itu terdapat perubahan-perubahan. Yang pertama itu jisoke. Jisoke itu bentuk kamus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu kotoba atau kata-kata dalam bahasa Jepang di kamus, teman-teman itu harus menggunakan ini. Teman-teman harus menggunakan jisoke. Kalau misalnya teman-teman pengen cari kotoba membeli, membelikan dalam bahasa Jepangnya kaimas gitu ya. Itu dalam maskeinya. Kalau misalnya teman-teman pengen nyari di kamus itu kata kaimas itu teman-teman tidak akan menemukannya. Jadi teman-teman harus menggunakan jisoke bahasa kamus gitu. Ini bentuk jisoke ya. Terus ada maskei. Maskei ini biasanya bentuknya tuh teine ya, sopan gitu. Itu digunakan pada saat berbicara kepada misalnya atasan, teman yang belum akrab gitu ya. Itu maskei. Bentuk kau dari maskei itu berarti kaimas. Kaimas. Nah, ini bentuk maskeinya. Dan untuk naikei, naikei itu berarti pola negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya membeli jadi tidak membeli itu naikei. Dan naikeinya yaitu kawanai atau kaiwimasen. Itu bentuk naikeinya. Dan bentuk teikei, ini teikei biasanya digunakan untuk seperti perintah gitu ya. Itu pakai teikei. Jadi teikeinya itu kate. Nah, untuk yang kedua itu berbicara. Berbicara itu dalam bahasa Jepangnya yang bentuk jisoke-nya itu yaitu hanasu. Ini kanjinya seperti ini, kanji hanasu ya. Untuk bentuk maskeinya yaitu hanashimasu ya. Su ini berubah jadi si, hanashi, dan tambahkan mas, hanashimasu. Ini ada madu. Bentuk naikenya atau bentuk negatifnya yaitu hanashimasen atau hanasanai. Hanasanai.
Dan untuk TK-nya yaitu hanashite. Kembali lagi ke sini, hanashi tinggal ditambahkan saja bentuk T, hanashite. Oke, lanjut untuk membaca. Membaca itu dalam bahasa Jepangnya yomimasu. Untuk bentuk jisoke-nya itu toyomu. Kore kana? Saya kanjinya agak sedikit lupa. Hatteru. Benar. Ini kanji yomu. Ya. Untuk bentuk maskenya yaitu yomimasu. Mu di sini berubah jadi mi. Yomimasu. Yomimasu. Kayak aneh ya. Dan bentuk negatifnya atau naiknya yaitu yomimaseng atau yomanai. Nah, bentuk mi di sini berubah jadi ma, ya. Kemudian yang TK-nya jadi yonde. Untuk perubahan yang ma, mi, mu, ya, ma, mi, mu, untuk TK-nya kita pakai D, ende, bukan pakai T. Jadi teman-teman harus diingat ya. Untuk perubahan yang apa? Kata kerja misalnya yomimas, terus nomimas, itu kan ma, mi, ya, ma, mi. Pokoknya yang ininya berakhiran mu, mi, ma. Untuk bentuk TK-nya itu pakai ende, D, bukan pakai T. Jadi perlu diingat ya. Ende. Nah, oke, teman-teman sudah paham untuk kata kerja golongan pertama, gitu ya. Jadi yang saya ulangi lagi, gitu ya. Jadi saya akan bahas satu persatu, gitu ya, biar teman-teman paham, ya. Sekarang itu kita fokus untuk golongan pertama. Nanti golongan kedua dan ketiganya di season berikutnya, gitu. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit, gitu ya. Kalau misalnya dalam bahasa Jepangnya itu sukoshi jutsu, gitu ya, sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman paham, gitu ya. Percuma teman-teman belajar banyak, nanti malah buyar nggak paham, gitu. Saya ulangin, gitu ya. Untuk bentuk jisoke atau bentuk kamus dari kata membeli, ya, itu kau, ya, kaimas. Untuk kata kananya, jadi saya ulangin, gitu ya. Kau ini bentuk jisoke. Jadi untuk bentuk jisoke ini teman-teman ingetin aja kalimat atau kata-katanya berakhiran u, gitu. Jadi misalnya kau itu jisoke, hanasu jisoke, yomu jisoke. Terus contoh lainnya hataraku, taberu, terus apa lagi ya, aruku, itu pokoknya yang berakhiran u itu jisoke, bentuk kamus, gitu ya. Jisoke, bentuk kamus. Ingat, jisoke itu bentuk kamus. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nyari kotoba di kamus itu pakai jisoke. Jangan pakai maske, naike, apalagi teke. Itu nggak bakal ketemu, gitu. Teman-teman sudah paham kan apa namanya huruf hiragana, katakana, gitu kan? Kalau misalnya teman-teman udah hafal huruf hiragana, katakana, teman-teman nanti level up lagi untuk ke kanji, gitu. Ini yang saya tulis ini tulisan kanji, ya.
Kau hanasu yomu. Nah, jadi membeli itu kau. Ingat, membeli itu kau. Kau membeli gitu ya. Berbicara, hanasu itu berbicara. Terus membaca itu yomu, membaca. Dan untuk bentuk maskeinya, nah itu bentuk maskei ini bentuk apa namanya, bentuk teine ya, bentuk sopan. Kata sopan. Misalnya kita berbicara terhadap teman yang belum akrab itu pakai maskei. Kita berbicara sama atasan pakai maskei. Jangan sekali-kali teman-teman berbicara sama atasan pakai TK. Teman-teman langsung di blacklist nanti. Atau sama sensei juga dame ya. Jadi untuk maskeinya dari kau itu kaimas. Ingat, mas. Ya. Ingat, kalau misalnya mas itu pasti teinei, maskei. Kan kita aja ngomong sama orang Jawa, kemana mas? Teinei gitu ya, sopan gitu ya. Kemana kamu? Itu nggak sopan. Jadi ingat, yang mas itu sopan. Mas Devi sopan. Jadi kaimas itu bentuk maskeinya ya. Berbicara hanashimasu. Terus membaca yomimasu. Nah, jadi dari bentuk maskei ini ya, untuk kata yang keduanya itu berakhiran i semua ya. Jadi berakhiran i ditambah mas. Contohnya kai mas, hanashi mas, yomi mas ya. Itu maskei yang golongan pertama. Jadi ingat teman-teman, sudah hafal, sudah ingat bentuk jisokei sama maskei. Ingat kalau jisokei itu berakhiran u, kalau yang maskei itu berakhiran su, masu. Sekarang naikei. Naikei ini berakhiran i ya, berakhiran nai. Dan perubahan untuk kata keduanya ini berubah jadi a semua. Kan yang tadinya kai jadi kawa. Kai, kawa. Si jadi sa. Mi jadi ma. Jadi kawa nai, hanasa nai, yoma nai. Itu bentuk negatif ya, ingat ini negatif. Jadi kalau misalnya watashi wa hong o kawanai. Saya tidak membeli hong. Hong itu tidak membeli buku gitu. Misalnya yang bentuk negatif ini untuk negatif yang lemesnya gitu ya, yang halus gitu ya. Jadi bukan bentuk nai lagi, pakainya mas eng. Contohnya ya kaimaseng. Jadi bentuk mas pakai negatif itu jadinya kaimaseng. Terus yang maskei bentuk negatifnya hanashimaseng ya. Terus membaca bentuk negatifnya yomimaseng. Dan itu artinya sama aja kayak ini. Bentuk nai. Ya. Artinya sama aja. Kaimaseng, kawanai, hanasanai, hanashimaseng, terus yomanai, yomimaseng. Itu artinya sama aja, bentuk negatif gitu. Oke, semoga teman-teman paham untuk kata kerja ya, perubahan kata kerja dalam bentuk jisokei, bentuk kamus, terus bentuk maskei, bentuk naikei, dan bentuk teikei. Itu untuk golongan yang pertama ya. Untuk golongan yang kedua dan ketiga nanti di video selanjutnya. Oke guys, jadi itulah pembelajaran bentuk kata kerja pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya walaupun sedikit gitu ya. Terus mohon maaf apabila dalam ngasih pembelajaran itu tidak lengkap, terus masih banyak kekurangan gitu kan. Karena basic saya bukan di sensei, bukan di guru, ya saya cuman apa yang saya tahu, kemudian saya kasih tahu sama teman-teman semuanya biar kita belajar bareng bahasa Jepang gitu kan. Terus kalau misalnya saya ada kesalahan, tolong dikoreksi gitu ya. Oke, saya Devi. Thank you for watching and see you in the next video. Semoga teman-teman bisa belajar, semoga teman-teman kedepannya bisa lebih rajin lagi untuk belajar bahasa Jepangnya. Semoga teman-teman bisa
zozu ya bahasa Jepangnya, bisa pinter, bisa lancar ngomong bahasa Jepangnya, dan semoga teman-teman bisa pergi ke Jepang. Oke, saya Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nihongo dekiru. Jazakumullah khairan. Bye bye.